Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai bilangan pecahan. Pasti kalian sudah pernah tahu kan bilangan pecahan itu. Ya, selanjutnya apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, ini bentuknya bilangan pecahan. Kalau A per B, A-nya ini sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Dalam catatan, B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, jenis dari bilangan pecahan. Ada bilangan pecahan biasa, pasti kalian sudah tahu ya, yang jenis bilangan biasa ini contohnya 1/2, 3/4, 1/4, dan 2/3. Yang kedua, bilangan pecahan campuran, contohnya 4/1/3, 2/1/2, 5/1/6. Selanjutnya, pecahan desimal, yang contohnya itu 0,3, 2,5, 0,125 dan lain-lain. Dan yang terakhir, pecahan persen. Pecahan persen ini artinya per 100. Ada 10%, 15%, 50%. Nah, 10% ini artinya 10/100, 15% ini 15/100, dan 50% ini 50/100. Selanjutnya kita akan membandingkan pecahan. Di sini saya ada bilangan pecahan biasa ya, 2/3 dan 1/5. Nah, kita akan menentukan mana di antara 2/3 dan 1/5 ini yang lebih besar. Caranya, kalian tahu kan KPK dari 3 dan 5 itu? Nah, KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Kalau sulit gitu, kalian tinggal mengalihkan penyebut dengan penyebutnya ini. 3 kali 5 kan 15, itu sama saja KPK dari 3 dan 5. Lalu selanjutnya, 3 ke 15 ini harus dikali berapa agar menjadi 15? Kan dikali 5 ya, atau bisa kalian gini, 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 2, dikali pembilang ini ya, pembilang. Jadi dikali 2, hasilnya 10. Dan 15 dibagi 5, hasilnya 3. Jadi 3 dikali 1, hasilnya 3. Catatannya, 15 ini adalah nilai dari KPK dari 3 dan 5, atau juga kalian tinggal mengalihkan penyebut dengan penyebutnya. Jadi ini ya, setelah kalian mengalihkan penyebutnya, lalu ini 15 ini dibagi dengan penyebut ini, lalu dikalikan dengan 2. Sama ya, ini dibagi ini lalu dikali 2, hasilnya 3. Kan ini penyebutnya sudah sama dan jelas di sini mana yang lebih besar. Pembilangnya yang 2/3 10 dan yang ini 3. Kan lebih besar yang 10. Jadi yang lebih besar adalah 2/3. Ini ya. Untuk 2/3 dan 1/5 ini yang lebih besar adalah 2/3. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, manakah yang lebih kecil antara 3/4 dan 15%? Nah, 15% ini kan artinya 15/100. Jadi 3/4 dan 15% sama dengan 3/4. Ini kita sederhanakan dulu. Angka berapa yang bisa dibagi 15 dan 100? Kita bagi 5 ya. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi kita samakan dulu ya.
penyebutnya. KPK dari 20 dan 4 itu 20. Tetap 20 dibagi 4 hasilnya kan 5. 5 dikali 3 15. Dan 20 dibagi 20 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi jelas ya di sini bahwa yang lebih besar adalah 15 per 20. Jadi di sini yang lebih kecil adalah 15%. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya dengan menggunakan pembagian bersusun atau porogapit, dan juga bisa dilakukan dengan pengurangan bersusun sesuai dengan penyebutnya sampai tidak bisa lagi dikurangkan dengan penyebutnya. Catatannya, dalam mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran itu hanya boleh dilakukan apabila pembilang lebih besar dari penyebutnya. Jadi, jika pembilang lebih kecil dari penyebutnya, itu tidak bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Contoh, ini ada pecahan biasa ya dari 7/3. Kita akan mengubah ke dalam pecahan campuran. Jadi kita ini menggunakan cara pengurangan bersusun. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, 4 ini masih bisa dikurangkan 3 ya. 4 dikurangi 3 1. Nah, 1 ini kan udah nggak bisa dikurangkan 3 lagi kan. Jadi kita berhenti di sini. Nah, ada berapa kali pengurangan? Ada 1, 2, ada 2 pengurangan kan. Jadi 2 ditaruh di depan sini. Terus ini masih sisa 1 di atas per 3. Penyebutnya tetap ya, ini penyebutnya tetap. Jadi apa itu? Pecahan campuran dari 7/3 itu ada 2 1/3. Coba dibuktikan ya. 3 dikali 2 6. 6 ditambah 1 7. Jadi 7/3. Benar ya ini berarti. Selanjutnya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya kalau mengubah campuran ke pecahan biasa itu sangat mudah sekali. Caranya, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Contohnya, ini ada 3 1/5. 3 ini sebagai bilangan bulat, 1 sebagai pembilang, dan 5 sebagai penyebut. Kita akan menyelesaikan 3 1/5 ini. Jadi, 5 dikali 3 ditambah 1/5 sama dengan yang perkalian ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15, lalu ditambah 1/5 sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 16. 5-nya ini tetap, jadi 16/5. Mudah kan? Selanjutnya yang nomor 2. Ini saya ada 6 3/7. Kita akan selesaikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 7 dikali 6 ditambah 3/7 sama dengan 7 dikali 6 42 ditambah 3/7. 42 ditambah 3 sama dengan 45. 7-nya tetap ya sebagai penyebut. Jadi 45/7. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Yang pertama, kita akan menggunakan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan per 1000. Cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu
menggunakan pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Pastinya kalian sudah tahu kan pembagian porogapit atau pembagian bersusun itu. Contoh, ini kita akan menggunakan yang cara pertama, yang penyebutnya itu dibagi menjadi 10, 100, dan 1000. Ini bilangan pecahan biasa. Contohnya dari contoh 3/5, ini kan 5 ini dikali berapa bisa ada 10? Dikali 2 ya. Jadi ini pembilang dan penyebut itu sama-sama dikali 2. Jadi 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Jadi apa itu, kalau 10 itu di belakang koma itu hanya ada satu angka. Jadi sudah jelas ya, hasil dari 6/10 itu 0,6. Catatan: mengubah penyebut ke 10, kita itu tinggal mengalihkan dengan salah satu angka dari angka 2 dan 5. Kalau soalnya itu memungkinkan untuk dikali menjadi 10 gitu ya. Kalau nggak bisa ya berarti jangan menggunakan cara ini, dibagi penyebut ke 10. Berarti kita harus menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit. Selanjutnya kita akan membagi penyebutnya ke 100 untuk bilangan desimal 100 ya. Contoh soalnya 31/25. Nah, 25 apakah bisa dijadikan 10? Kan nggak bisa. Apakah bisa dijadikan 100? Kan bisa. Berarti 25 dikali berapa? Ada 100 dikali 4. Jadi kita harus mengalihkan pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dikali 4. Jadi 31 dikali 4 hasilnya 124 dan 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, kalau 100 ini di belakang koma itu ada 2 angka, ini kan 2. Jadi hasilnya 1,24 hasil dari pembagian ini. Catatan: untuk mengubah penyebut ke 100, kalian tinggal mengalihkan dengan salah satu angka dari 2, 4, 5, dan 25. Jadi kalian tinggal menyesuaikan penyebut dari soal. Apakah mungkin kita jadikan 100? Nah, untuk menjadi 100 itu kita mengalihkan berapa ya? Kita tinggal lihat di sini apakah dikali 2, apakah dikali 4, apakah dikali 5, dan apakah dikali 25 gitu. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk dijadikan 100, kalian tinggal menggunakan pembagian bersusun atau porogapit. Selanjutnya soal yang ketiga, 5 dibagi 4. Kita akan mencari desimalnya dengan cara kita jadikan penyebutnya ke 1000. Jadi 8 dikali berapa bisa ada 1000? Nah, untuk catatan, kita mengubah penyebut ke 1000 itu kita tinggal kalikan dengan salah satu angka dari 2, 4, 5, 8, dan 125. Nah, 8 dikali berapa bisa ada 1000? Dikali 125. Jadi kita akan sama-sama mengalihkan penyebut dan pembilangnya. Nah, ini kita tinggal kalikan. 5 dikali 125 hasilnya 625. 8 dikali 125 hasilnya 1000. Nah, kalau 1000 ini di belakang angkanya itu ada 3 angka, 1, 2, 3. Jadi jelas ya di sini hasilnya 0,625. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali. Sesuai yang pertama tadi, bahwa
Kalau di belakang koma itu ada satu angka, itu berarti per 10. Kalau di belakang koma ini ada 2, itu per 100. Di belakang koma ada 3 angka, itu per 1000. Jadi 0,7 ini sudah jelas ya, berarti 7 per 10. Karena di belakang angka ini cuma ada satu angka. Selanjutnya 0,8 sama dengan 8 per 10. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 5. Dari mana? Berapa dibagi berapa hasilnya sama. Jadi 8 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 8 dibagi 2 kan 4, 10 dibagi 2, 5. Contoh soal selanjutnya, nah ini kan di belakang koma ada 2 angka, berarti jelas per 100, jadi 2 per 100. Nah kalau begini, ya kita tinggal melihat komanya saja, berarti ini juga sama dibagi 100, jadi 21 per 100. Nah kalau ini juga per 100. 1,23 sama dengan 123 per 100. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 1, 2 per 3 per 100. Jadi ini 100 dikali 1, 100. Ditambah 23, jadi 123. Gitu ya. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen, kita harus mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. Jadi kita harus menjadikan penyebutnya itu menjadi 100. Contoh nomor 1, 3 per 4 sama dengan berapa kali berapa, 4 kali berapa bisa jadi 100, berarti kan dikali 25. Jadi kita harus sama-sama mengalihkan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu dikalikan 25. Jadi 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi 75 per 100 adalah 75%, gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2, 9 per 10. 10 kali berapa bisa ada 100? Berarti kan dikali 10 ya. Nah, 9 dikali 10, 90. 100 dikali, 10 dikali 10, 100. Jadi, hasilnya 90%. Selanjutnya, mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini kita tinggal membagi dengan 100 ya. Jadi ini soal yang pertama, 15% itu dijadikan pecahan biasa menjadi 15 per 100. Nah, hasil ini kan masih bisa disederhanakan. Ini tidak salah kalau kalian menjawab 15 per 100, akan tetapi kita akan lebih menyederhanakan lagi. Jadi 15 bagi berapa bisa dibagi 100 juga. Jadi kan 15 dibagi 5 bisa, 10 dibagi 100 dibagi 5 kan juga bisa. Jadi sama-sama kita bagikan 5. 15 dibagi 5 3, 100 dibagi 5 20. Jadi hasil dari 15% ini lebih sederhananya yaitu 3 per 20. Yang nomor 2 juga sama, ini ada 5%. Untuk kepecahan biasanya itu menjadi 5 per 100. Untuk lebih sederhananya lagi kita sama-sama membagi 5 ya, karena 5 juga bisa dibagikan dengan 100. 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Jadi hasilnya 100 per 20. Ini lebih sederhana ya. Selanjutnya yang nomor 3 ada 250%. Berarti
pecahan biasanya 250 per 100. Untuk lebih sederhananya lagi, kita akan membagikan sama-sama, kita bagi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 10 per 10. 250 dibagi dengan 10 sama dengan 25. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, 25 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita sama-sama bagi 5 ya, karena 25 dibagi 5 bisa, 10 dibagi 5 juga kan bisa. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi hasil 250% ini kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5 per 2. Selesai ya. Terima kasih. Kalau kalian kurang jelas atau kurang memahami, kalian bisa tanyakan ke saya ya melalui chat pribadi ke WA saya. Assalamualaikum.